Manchester City telah gagal mendatangkan Lionel Messi. Mungkin yang menjadi sosok yang sepertinya merasa kehilangan adalah Pep Guardiola. Mungkin, karena kan Pep kita tahu sangat dekat hubungannya dengan Lionel Messi. Dan ia juga adalah sosok yang menjadi mentor bagi Lionel Messi, yang juga memberikan peran false nine kepada Lionel Messi di awal karir profesionalnya. Jadi buat apa sih sebetulnya City ingin Messi? Ya tentu City ingin Messi agar mereka bisa juga menjadi juara di kompetisi antar klub Eropa. Kita tahu dalam 2 musim terakhir City ini seperti tim yang kurang beruntung. Mereka gagal 2 musim lalu melawan Tottenham Hotspur, kemudian mereka gagal musim lalu melawan Lyon. Tim-tim yang sebetulnya bukanlah tim raksasa. Memang Tottenham Hotspur sering berada di papan atas dalam beberapa musim terakhir, tapi kita tahu mereka bukanlah tim yang biasa menjadi juara di Liga Premier Inggris. Sama juga dengan Lyon. Mereka bukanlah tim kuat lagi di Liga Prancis. Kita tahu sudah berubah kepada Marseille dan juga Paris Saint-Germain. Namun pada saat memang City kalah karena terlihat mereka lemah di lini pertahanan yang menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa Lionel Messi yang dibidik. Ya mungkin juga mereka ingin menguatkan sistem penyerangan, padahal sistem penyerangan ini sudah menghasilkan lebih dari 100 gol dalam 1 musim kompetisi. Jadi bagi saya ini sebuah strategi yang sepertinya konsepnya berbeda jauh ya dengan apa yang saya pikirkan. Karena pada saat City gagal melawan Lyon, sudah saya jelaskan dan gambarkan dalam beberapa video saya bahwa masalah City itu berada di lini pertahanan. Fine, Pep Guardiola akhirnya membeli Nathan Ake dari Bournemouth. Kita memang belum tahu seperti apa sih sebetulnya penampilan Nathan Ake sebelumnya, karena ia berada bukan di klub besar ya, yaitu Bournemouth. Kemudian ada Ferran Torres. Oke, ini juga pemain yang sekarang sedang menanjak lah performanya. Torres akan menempati lagi di mana? Lini depan. Sekarang yang di belakang ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana Nathan Ake yang sekarang bermain di klub besar yang memiliki ambisi untuk kembali menjadi juara, apakah itu di domestik atau di level Eropa, bisa beradaptasi. Ada beberapa pemain lain yang berada di lini pertahanan yang saya melihat justru cenderung melakukan kesalahan atau kesalahpahaman antara rekan yang lain dan juga pemain yang berada di lini tengah. Jadi antar rekan lah ya, sering ada kesalahpahaman pada saat City mencoba untuk bertahan, terutama pada saat tim-tim yang mengandalkan taktik counter attack. Nah sekarang setelah kita melihat City gagal mendatangkan Messi, ada baiknya juga Pep Guardiola sekarang lebih fokus ke lini pertahanan. Dan memang pernah saya berikan sedikit informasi di video saya tentang Manchester City yang berjudul Jika Messi ke City, bahwa City juga membidik Koulibaly, pemain yang sekarang bermain di Napoli. Kemungkinan memang ia akan bergabung. Sementara pada saat itu dipending karena memang mereka ingin fokus kepada transfer Lionel Messi. Jika tadinya Messi bergabung ke City, belum tentu Koulibaly ini akan bergabung ke City. Namun saya kira dengan gagal mendatangkan Messi, justru inilah yang menjadi berkah tersendiri bagi Manchester City. Dan tentu bagi para pendukungnya yang mengharapkan City bisa kembali menjadi juara di musim yang akan segera bergulir. Yes, mereka gagal musim lalu di luar dugaan. Ya, tim ini tampak begitu menikmati permainan mereka di atas lapangan, mereka serang terus-menerus, mereka selalu dominan, mereka selalu menciptakan banyak peluang. Tapi masalah City ini bukan hanya di center back. Tadi saya cerita soal lini pertahanan, tentu teman-teman akan fokus ke center back. Tapi di kedua full back juga. Karena dengan sistem high pressing, di mana para pemain bertahan City ini maju cukup jauh hingga ke lini tengah, 2 fullback ini yang juga ikut membantu serangan harus juga bisa pintar untuk mencari posisi pada saat mereka menghadapi counter dari tim lawan. Dan posisi di mana? Tentu posisinya ini adalah untuk kembali ke lini pertahanan, karena dengan hanya mengandalkan 2 center back dan juga mayoritas pemain di tengah ini yang lebih ofensif, City akan terekspos di lini pertahanan. Tapi kan kita melihat sepertinya nih City akan menang mudah. Memang mereka bisa juga mencetak gol ke tim lawan pada saat mereka berhadapan dengan tim yang tidak begitu kuat. Tapi tim-tim yang tidak begitu kuat tersebut bermain lebih defensif, bermain lebih bertahan. Ini juga akan memancing para pemain City untuk keluar all out. Nah, pada saat lini pertahanan ini tidak di-cover, maka di sanalah para pemain dari tim lawan akan memanfaatkannya untuk mencari ruang, menciptakan peluang. Tentu adalah proses akhirnya untuk mencetak gol.
Dan tadi setelah kita fokus kepada center back dan juga kita berbicara kepada dua fullback, ini adalah masalah besar bagi City yang masih sama saja menjelang musim baru yang akan segera bergulir. Karena kita belum tahu kepastian dari Koulibaly akan jadi bergabung atau tidak. Kan saya selalu menegaskan bahwa tidak ada yang pasti dalam urusan pertandingan sepak bola atau dalam urusan perkembangan di dunia sepak bola, apalagi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sangat penting bagi City agar mereka bisa mendatangkan center back, dan ada juga kabar bahwa mereka juga mengincar center back dari Atletico Madrid, Jose Gimenez kalau tidak salah namanya. Jadi ini ada dua opsi sekarang bagi City. Dan tadi berbicara soal fullback, saya melihat nih sisi sebelah kiri nih teman-teman, yang weak point bagi City. Karena mereka sebetulnya tidak memiliki natural fullback kiri. Memang ada Mendy, tapi Mendy ini sering cedera. Setelah ia sering cedera, terlihat bagaimana penurunan performa dari Mendy pada saat memang ia diharapkan bisa melakukan tackling-tackling yang lebih agresif lagi. Karena dua fullback ini harus cerdas dalam melakukan tackling agresif tapi tidak kasar agar mereka tidak mendapatkan kartu kuning atau juga menghasilkan tendangan bebas bagi tim lawan. So, jika masalah di lini pertahanan ini baik dari fullback ataupun dari center back ini bisa diselesaikan oleh Manchester City, maka di sana baru saya lihat City akan memiliki peluang untuk kembali menjadi juara musim depan. Dan berbicara mengenai back kiri, memang banyak pilihan bagi Manchester City kan. Ada Angelino yang sempat dipinjamkan kepada Leipzig, kabar terakhirnya ia mungkin juga akan dilepas ke Leipzig lagi secara permanen atau juga dipinjamkan lagi. Cancelo memang ada di kiri, tapi jangan salah, Cancelo ini kan sebetulnya juga posisi idealnya di kanan, tapi ia dimainkan di kiri karena memang tidak ada opsi lain bagi Pep. Kemudian siapa lagi yang biasa dimainkan di sana? Zinchenko. Saya kira Zinchenko ini juga biasa saja penampilannya, dan Zinchenko ini kan sebetulnya adalah midfielder, tapi memang dicoba oleh Pep Guardiola, maka itu ia tidak lagi mendapatkan kesempatan banyak untuk bermain. Sekarang kita shifting ke tengah. Nah, di tengah ini juga yang tadi saya katakan terlalu banyak pemain yang ofensif yang membuat City sulit untuk bisa membentengi lini pertahanan. Sebelumnya ada Fernandinho. Saya kira Fernandinho jika kembali dimainkan di posisi lini tengah, ini juga akan bermanfaat bagi City. Rodri, Gundogan, saya melihat tetap para pemain ini sering lupa untuk kembali ke posisinya. Dan di depan, tanpa adanya Messi, City tetap kuat. Oke? Jadi jangan salah paham. Saya agak bingung pada saat Messi rencananya akan gabung ke City, begitu banyak opini, begitu banyak komentar yang menggarisbawahi bahwa City memerlukan Messi. Sebetulnya City tidak memerlukan tambahan di lini serang. Ada Foden, pemain yang sekarang menjadi rising star, sudah dipanggil oleh tim nasional Inggris. Ya memanglah dia ada kasus, tapi namanya anak muda ya. Terus sudah itu ada Sterling, mereka berdua kan main nih bagi tim nasional Inggris. Terus ada Mahrez, kemudian ada Aguero, ada Gabriel Jesus. Aguero juga diharapkan bisa fit kembali bagi City karena ia adalah pemain yang memang akan perform di momen-momen krusial. Jadi pada saat musim lalu ia tidak banyak bermain, ini juga sedikit berimplikasi kepada penyelesaian akhir yang coba dilakukan oleh para pemain City di pertandingan-pertandingan di mana mereka memang lebih dominan. Jadi sebetulnya nih tadi seperti yang saya katakan, jika City tidak membenahi lini pertahanan, mereka akan sulit menjadi juara musim depan. Sama juga sebetulnya seperti Chelsea, right? Tapi Chelsea sudah mengambil langkah-langkah untuk membeli satu center back dan satu full back sebelah kiri. Dan mereka masih mengincar seorang kiper. Nah, City juga nih kita belum tahu nih apakah nanti akan ada kiper baru masuk atau tidak. Tapi ya jika Ederson memang fully fit, itu tidak akan menjadi masalah. Kan Ederson ini juga adalah penjaga gawang yang jarang cedera. Jadi memang bagi saya bahwa City ini masih sama aja dengan masalah yang sama yang belum mereka solve atau belum mereka benahi, yaitu in the defensive line. Ya, bukan hanya dari center back tapi juga dari kedua sektor full back. Mereka masih selamat karena ada Kyle Walker, tapi Walker pun seperti yang teman-teman jika melihat kadang juga melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang berakibat apakah ia memberikan tendangan bebas ke tim lawan atau juga ia mendapatkan kartu kuning yang juga bisa nantinya membuat ia absen di pertandingan City lanjutan. Jadi di sini poin yang ingin saya tegaskan bahwa City merupakan tetap salah satu calon juara di Liga Inggris musim depan, tapi mereka akan sulit untuk menjadi juara jika mereka tidak segera membenahi atau mendatangkan pemain baru yang tangguh
di lini pertahanan. Sebelumnya mereka ada Vincent Kompany. Oke, he's a tough player. Ia pintar membaca permainan dari tim lawan yang membangun serangan. Ia juga selalu unggul di duel-duel di udara. Nah, Nathan Ake saya tidak tahu pemain ini sebetulnya bisa bermain di defensive midfield juga, bisa bermain di fullback sebelah kiri juga, tapi mereka butuh pemain seperti Koulibaly yang kurang lebih mirip lah posturnya seperti Kompany dan juga gaya permainannya. Jadi sambil kita menunggu perkembangan lebih lanjut dari transfer City, kita juga perlu melihat bagaimana nanti keputusan dari Pep Guardiola untuk melepas beberapa pemain yang mungkin juga sekarang ini sudah kelebihan di skuadnya. Kan sebelumnya ada rencana ia ingin melepas 3 pemain ke Barcelona. Bisa jadi juga nanti salah satu pemain tersebut akan ia jual ke klub lain atau akan dipinjamkan. Ya, kita tunggu saja perkembangannya seperti apa dari City. Tapi City tetap akan menjadi kekuatan yang disegani jika mereka bisa membenahi lini pertahanan. Karena percuma saja mau nyerang, mau mencetak banyak gol, tapi di belakangnya bobrok, ya tetap saja bisa dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mencetak gol. Seperti yang selalu kita saksikan di game-game City di mana mereka kalah. That weak point harus segera dibenahi. No hate, only football, salam sepak bola.